Halo, kembali lagi dengan saya Cinduru Tomalau dengan NIM J1D1210003. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab 5 soal tentang hukum cyber. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu hukum cyber atau hukum cyberware? Hukum cyber yang juga dikenal sebagai cyberware merujuk pada rangkaian peraturan dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer, internet, dan dunia digital secara umum. Hukum cyber fokus pada isu-isu hukum yang timbul dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum cyber mencakup berbagai aspek kehidupan digital, termasuk keamanan komputer, data privasi, kejahatan komputer, kekayaan intelektual, perdagangan elektronik, dan masalah lain yang terkait dengan aktivitas online. Tujuan utama hukum cyber adalah melindungi individu, perusahaan, dan entitas hukum lainnya dari ancaman dan risiko yang timbul dalam dunia digital. Soal yang kedua yaitu, ada beberapa teori yang mendasari perkembangan dunia maya atau cyber. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu kompleksitasi teori. Teori ini mengungkapkan bahwa fenomena kompleks dapat muncul dari sistem interaksi sederhana yang saling terhubung. Yang kedua yaitu teori sistem. Teori sistem fokus pada pemahaman sistem maya sebagai suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu teori media ekstensi. Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan dan mengatakan bahwa media, termasuk dunia maya atau cyber, merupakan perpanjangan dari tubuh dan pikiran manusia. Yang ketiga yaitu teori konstruksi sosial. Teori ini menekankan bahwa dunia maya atau cyber tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Soal yang ketiga yaitu, aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum. Aspek tersebut memiliki aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, dan aspek privasi. Berikut penjelasan mengenai aspek-aspek hukum yang biasanya terkait dengan aplikasi internet. Yang pertama yaitu hak cipta. Aspek hak cipta berkaitan dengan perlindungan terhadap karya-karya asli yang dibuat oleh individu atau perusahaan. Dalam konteks aplikasi internet, ini berarti bahwa pengembangan aplikasi memiliki eksklusif untuk menggunakan, mengubah, atau mendistribusikan aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu merek dagang. Aspek merek dagang melibatkan perlindungan terhadap merek dan logo yang terkait dengan aplikasi. Penggunaan merek dagang yang serupa atau menyesat dapat mengakibatkan kebingungan di antara pengguna atau merugikan pemilik merek dagang asli. Yang ketiga yaitu fitnah dan pencemaran nama baik. Aspek fitnah dan pencemaran nama baik berkaitan dengan penggunaan informasi, pengungkapan informasi palsu, fitnah, atau konten yang merusak reputasi seseorang melalui aplikasi. Yang keempat yaitu privasi. Aspek privasi sangat penting dalam aplikasi internet. Pemilik aplikasi diharapkan untuk melindungi data pribadi pengguna sesuai dengan undang-undang yang Soal yang keempat yaitu di Indonesia keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK dengan hukum cyber terdapat dalam beberapa subjek, materi muatan, dan pasal. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu subjek. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua perlindungan konsumen terkaitan penyalahgunaan data pribadi secara daring. Yang ketiga, tanggung jawab penyedia layanan daring terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu materi muatan. Perlindungan hak konsumen dalam transaksi elektronik seperti hak atas informasi, hak atas keamanan, dan hak atas penyelesaian sengketa. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi daring,
keterkaitan mengenai praktik bisnis yang melanggar hukum dalam transaksi elektronik, kewajiban penyediaan layanan daring untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data konsumen. Pasal yang menyangkut keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber. Yang pertama yaitu pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen atas informasi yang akurat dan jelas dalam transaksi elektronik. Yang kedua yaitu pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen untuk memperoleh jaminan atas keamanan transaksi elektronik, yaitu pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab penyedia layanan daring terhadap konsumen. Yang terakhir yaitu pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik. Soal yang kelima yaitu peluang profesi kerja apa saja yang terkait dengan pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security. Yang pertama yaitu ahli keamanan jaringan atau spesialis keamanan jaringan. Para ahli keamanan jaringan bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur jaringan suatu organisasi dari serangan yang berpotensi merusak. Mereka merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem keamanan jaringan seperti firewall, IDS atau IPS, dan VPN untuk melindungi data dan sistem dari ancaman luar. Yang kedua yaitu analisis keamanan jaringan atau Network Security Analysis. Tugas utama seorang analisis keamanan jaringan adalah untuk memantau dan menganalisis kegiatan jaringan untuk mendeteksi serangan dan ancaman keamanan. Sekian dari saya penjelasan 5 soal. Terima kasih.